Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Untuk malam ini saya akan memberikan info yang agak berbeda, agak cenah dikit. Saya sambil merokok ya, baru pulang dari masjid capek ya. Agak cenah dikit, juga mengandung spiritual juga. Arah PP akan kemana? Secara TA fundament saya akan babas tuntas di sini. Yang percaya monggo, yang tidak percaya monggo. Ini rokok mending saya matikan dulu lah. Jadi gini teman-teman, PP akan menurut saya dan seorang sesuatu yang waskito di belakang saya mengatakan akan sampai 1 sampai 2 rupiah. Nanti akan saya kasih dasar-dasarnya. Secara fundament sudah oke, nggak bisa diragukan lagi. Bukan koin yang datang dan sesaat pergi seperti koin beat itu. Sampaikan, saya malam sudah menyampaikan, jikalau kalian membeli beat semalam, hari ini nangis di pojokan sudah mulai turun ya. Itu hanya koin pampaman seperti koin kemarin, ada lab, ada koin repdo. Sedikit berisik karena saya lagi banyak kesibukan, capek juga karena teman dekat tetangga depan rumah persis lagi hajatan, dan ini ada suara diesel kan di samping rumah saya. Oke ya, saya sedikit akan memberikan wawasan tentang, saya sebetulnya di Pekalongan sendiri punya paman yang sangat waskito sebetulnya. Dia seorang dari SHTRAT tingkat 2 yang muridnya udah ribuan dan bisa dikatakan dedengkot di situ, nggak sembarangan. Ini pun dia mengakui, orang yang saya kasih tahu sama paman saya itu mengakui bahwa ini orang. Dan kita kesana itu bukan kayak orang-orang, ada hujan lagi, kayak orang-orang mungkin tahu berisik hujan, kayak di TV-TV ngantri sampai sekian tahun bayar sekian. Enggak, ketemu dia itu enggak gampang. Hanya beberapa orang yang bisa ketemu, itu enggak gampang. Saya sudah WA seminggu, semalam baru dibalas, ngobrol-ngobrol sama dia, enggak ada di sana bayar ini itu, enggak. Jadi banyak pengobatan yang orang enggak mampu berobat, seperti yang medis yang enggak bisa nanganin, kayak kena jin atau santet, itu dengan begitu mudahnya dia membuangnya. Apalagi kiriman orang, sangat mudah dan nggak ada biaya. Dan dia membantu saya karena ya termasuk masalah saya yang lagi saya hadapi kemarin, masalah keluarga itu. Dan saya orangnya kan suka iseng-iseng ngetes juga, nggak semudah percaya begitu aja. Saya udah malang melintang dalam dunia kayak gitu, itu namanya Jakarta, Bogor. Waktu di Jakarta masih muda itu udah kenyang saya. Dan saya nggak mudah percaya kayak begitu tuh, nggak. Dan ini yang saya kagum tuh, saya pernah ngetes seperti ini. Di sini kan ada 2 wanita, satu jelek, satu cantik. Dia kan belum pernah berkunjung ke sini toh, nggak kenal dia. Kalau saya kan kenal dan saya tahu persis orang itu, satu jelek, satu cantik. Ini yang A orangnya kayak apa, Mas akan mengundangnya, Mas, wah ini gini-gini nih, jelek-jelek ini. Yang ini yang B, wah cantik banget tuh, luar biasa itu, maknyus itu, tapi itu masih trauma di setel orang tuanya, janda kan, anak satu kan, gini ini, dan tahu sifatnya secara detail, bukan hanya melihat orangnya. Jadi saya tuh heran, apa dia langsung nongol ke sini. Ya kalau nongol kan berarti cuma lihat fisiknya toh, orangnya ini sifat-sifatnya dia ketahui, permasalahannya, problemnya, semua sebegitu detailnya. Makanya itu kan tak sudi saya dengan mantan saya sekarang. Kalau dulu kan saya pertanyakan, gimana ini yang di Jakarta, yang di sini, wah jangan. Satu kali dulu datang dia, tapi nggak boleh, saya nggak diperbolehkan. Yang di sana sudah begini, udah opok-opok orang, udah rusak lah gini. Maaf aja. Yang ini nih, wah tambah kacau. Cari yang baru, Mas Bro, jangan yang itu. PP akan meledak 1 sampai 2 rupiah dalam kurun waktu 2 tahun ke 3 tahun yang akan datang, dia bilang gitu. Tapi secara fundament sebetulnya memang nggak ada yang ragu lagi untuk PP. Holdernya yang naik, kemudian kapitalisasi masih kecil untuk ukuran meme coin papan atas. Tapi untuk ukuran meme coin yang di bawahnya jauh tuh masih gede, karena masih di atas 20 triliun. Kalau yang lain kan ada 1 triliun, 2 triliun, bahkan di bawah 3 triliun toh. Gitu.
Mudah-mudahan nanti, dan ini yang menarik untuk kalian, saya itu setelah ketemu beliau itu jadi religi banget. Yang tadinya kalau sholat maghrib kan waktunya pendek, biasa ke masjid toh, langsung pulang. Ini enggak, dikir yang lama. Kemudian Isya waktunya panjang lah, nanti aja jam 9 atau apa di rumah santai bikin video. Sekarang kan enggak, begitu kentong saya langsung sana. Jadi ada perubahan yang sejak ketemu beliau itu, ada perubahan yang sangat luar biasa, dalam arti kalau dibuka terus dan dibuka terus, dan bantu saya dibuka terus. Jadi gini, yang tadinya sholat itu kan malas, ada malasnya kan. Ini kayak setan-setan yang bikin malas atau jin-jin tuh kayak hilang semua, nggak ada istilah malas. Justru sedikit-sedikit pengen sholat, sedikit-sedikit pengen dikir, karena kita muslim. Ya sholat itu kan ada, malam mungkin hajat, tahajud kan ada sholat duha. Kalau nggak duha juga ada aja kepingin sholat, entah sholat sunnah taubat ataupun sholat hajat itu kan bebas waktunya. Beda kalau tahajud harus tidur dulu. Tapi ya abdulnya memang sepertiga malam itu ingin saja. Kalau nggak ada kegiatan yang lain, atau ada hajat, ada kondangan, ada bikin video, ada segala macam, telepon, ada tamu, inginnya masuk masjid, inginnya dikit. Saya pun heran. Jadi orang-orang yang teman-teman yang malas sholat ataupun yang muslim pengen hidup dunia akhirat bahagia ya, nanti kalau ingin konsultasi ya ke Mas Bro, nanti saya antar ke sana, karena dia benar-benar menolong dengan sungguh-sungguh, bukan antri sekian. Kemarin pas saya di WA itu, wah saya seneng banget, dia lagi, Mas Bro lagi santai nggak? Santai, dia lagi motong-motong kain karena punya konveksi kan. Dan saya udah ngobrol-ngobrol sama dia, kapan saya diperbolehkan ketemu lagi Mas, saya undangnya Mas. Belum ada jawaban, dia belum ngasih jawaban. Kalau belum ngasih jawaban, saya belum boleh ke sana. Nanti kalau sudah ngasih jawaban, saya ngomong lagi, saya besok ada waktu, nanti saya ke sana konsultasi kehidupan. Jadi saya akan dibawa kehidupan dunia dan akhirat. Jadi hati-hati, makanya mohon maaf ini akan senang dikit, karena banyak sekali di dalam Al-Quran itu kan neraka isinya kan perempuan-perempuan. Karena perempuan itu berpikir dengan perasaan, berpikir dengan perasaan. Kalau laki-laki kan berpikir dengan akal sehat, logika. Artinya apa? Berpikir panjang, berpikir logik, berpikir secara akal. Beda kalau perempuan kan perasaan. Kalau perasaan itu udah intinya perasaan. Makanya kalau laki-laki yang nggak suka tukang selingkuh, yang tukang selingkuh ataupun tukang mohon maaf, itu hanya sebatas nafsu, tapi cintanya masih kepada yang di rumah. Kalau beda perempuan, kalau perempuan itu kan praktiknya perasaan dikasih semua. Kalau dia sudah cinta, perasaan udah dikasih laki-laki, umpamanya selingkuh, ya sudah, kita sebagai suami udah bakal ditinggal. Jangankan kita sudah nggak peduli anak, sudah nggak peduli Mas Bro, perasaannya udah kesana semua, karena dia berpikir dengan perasaan. Itu perempuan. Itu loh. Makanya dengan saya ketemu beliau, saya jadi hidup tambah ringan, tambah enteng, nggak galau lagi. Pertama, yang namanya siapa yang ingin diceraikan istri? Saya bukan tukang cerai, ya kan? Digugat cerai tanpa jelas yang sebab, nggak ada jelas yang nggak ada. Dia cuma ngerti, si Mas kita tuh ngerti, Mas Bro tuh nggak ada masalah yang berat sama istri itu. Tahu-tahu kok diceraikan, digugat cerai itu sebenarnya dia ragu loh Mas Bro. Dan dia sudah membatalkan perceraian, tapi Mas Bro udah terlanjur ningkain janda, jadi tambah rumit, kacau kan. Itu yang terjadi Mas Bro. Habis itu dia lepas dari Mas Bro, tambah gila lagi, terjerumus ke cinta terlarang makin dalam sama orang. Udah jangan diambil lagi. Yang kedua, ini. Jadi saya udah mau gaya model apa, lagu kayak apa, mantan saya udah nggak respon, nggak peduli lagi, karena sudah tahu dibedah semua sama beliau begitu. Dan maka saya harus dituntun sekarang ini untuk dituntun dunia akhirat, apa nggak seneng. Yang tadinya malas sholat nggak malas, yang tadinya sholat ditunda-tunda nggak ditunda-tunda, yang tadinya nggak Senin Kemis nggak Senin Kemis, yang malam biasanya nggak hajat tahajud dikit-dikit pengen dikir kesana kemari. Orang mungkin heran, orang perluas ini, Mas Bro ada apa itu kesana kemari kok bawa tasbih terus sambil gini terus ya. Itulah yang terjadi pada saya. Jadi saya seneng, karena jangan sampai terjerumus waktu ditinggal awal-awal kan stres, pusing,
Wah, pokoknya pikirannya kemana-mana, joget-joget di pasar. Sekarang no. Sekarang no, yang positif. Kita hidup juga di dunia nggak akan selamanya. Nanti main kriptonya oke, ibadahnya oke, kan kita lebih jos lagi ya. Jadi jelek dikit nggak apa-apa ya. Nanti mudah-mudahan terwujud 1-2 rupiah. Jadi sabar, bukan koin yang kayak beat itu kan secara data on-chain sudah dijelaskan, banyak berita dan sumber yang ramai dalam berita sosmed itu di website bahwa data on-chainnya mirip-mirip dengan koin lab sama Repdao kemarin yang hancur itu akan sama kayak gitu. Jadi jangan kita ingin cuan dadakan, cuan besar begitu. Emang tahu koin yang akan dipump? Kalau semua tahu yang akan dipump, orang sudah kaya dong. Nah kalau PP itu kan kita nungguin secara historis, secara fundamentalnya akan kesana, di ETF kan, semua listing semua, koin beredar semua. Maka dengan jangka panjang investasi di PP akan seperti BTC, ibaratnya seperti itu hitungan matematikanya. Begitu kalau yang kita main tembak di bawah yang tidak ada jelas holdernya, kemudian depnya megang banyak, koinnya masih terkunci, yang di beredar baru dikit, itu kan namanya main gambling. Main judi, main lotre, bisa tepat, bisa enggak. Kita ya cara cerdasnya begitu. Ya untuk PP saya rasa nggak apa-apa. Ya yang punya problem kayak saya, yang bisa nanti datang Mas Bro, saya antar ke sana. Cuma memang nggak langsung ke sana langsung ketemu. Itu nggak langsung ketemu, itu yang susahnya. Paling nggak di sini nginep beberapa hari. Di rumah Mas Bro juga gratis di sini. Kita siap membantu kok, tolong menolong, karena orang hidup itu yang paling paling hebat orang hidup itu yang ada manfaatnya bagi orang lain, itu benar. Jadi saya itu enteng-enteng, ada orang dari jauh makanya punya masalah ini daripada ada di sana antrinya katanya 1 tahun bayarnya sekian puluh juta, waduh ngeri banget ya, duitnya nggak ada. Di sana saya ke sana ya karena bukan pakai amplop nggak apa, cuma kan kita nggak enak saja karena biasa lihat dia rokokan kan, rokok aja 1 bungkus rokok gitu, rokok bareng di situ. Malah saya disuku kadang tempe goreng, pisang goreng, macam-macam kawan. Udah kaya aja buat apa uang itu? Bener ya, mau dia mau ngerjain sesuatu project apa, ditawarin Fortuner 1 aja dia nggak mau, apalagi yang negatif nggak mau. Jadi memang kan yang namanya ya itu tadi kan ada, ya maaf ini ya, kan ada julukan, saya juga dengar loh, ada yang namanya Ustadz entertainment kan ada, Ustadz selebriti kan ada, Ustadz yang benar-benar di kampung, orang Ustadz kampungan juga ada kan itu. Tapi berbeda karakter dan berbeda ilmu dan berbeda manfaat kawan gitu loh, ada tarif dan ada enggak, tulus ikhlas membantu atau enggak, kan begitu, macam-macam ya. Ini untuk tambah wawasan kita saja ya, yang barangkali bermanfaat untuk kalian semua. Jadi yang duda-duda ataupun kena masalah sama dengan Mas Bro ini, jangan sampai kita curhat sama temen, curhat sama saudara, curhat sama orang tua, bikin pusing orang tua saja. Lihatnya orang tua jadi ngenes, kasihan sama anaknya gitu doang, jadi percuma gitu loh. Kita itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri dulu ada, kok sekarang nggak ada. Memang dia sudah bukan hak kita lagi, umpamanya nggak soal. Pasti Allah dalam sesuatu akan memberikan yang lebih baik. Dan ini yang aneh terjadi, dapat hikmah besar yang terjadi pada saya itu setelah mengalami kejadian seperti ini. Terus kolbu jadi kebuka, tadinya sholat ya tahu nganggrang yang kali kurang busuk, sedekah ibadah haji, apapun diikuti syariat Islam. Tapi kan kolbu belum terbuka, artinya apa ya masih cara apa itu belum kusuk gitu, belum kusuk. Dan kekusukan saya baru merasakan sekarang ini. Jadi santai mantan santai ya, silakan cari pasangan yang banyak, monggo aja gitu ya, karena sudah tahu semua. Oke, mungkin itu aja ya, tetap yakin, tetap semangat, agak senang dikit ya. Tapi kan saya ngasih info kalian malam kalau 175.000 kalian masuk, kalian habis. Sekarang udah turun loh,
sudah tinggal 140 lagi biar nanti kalau ada yang pasang shot ya, ini ada yang nge-shot ini, kemudian diangkat lagi dikit, shotnya kena likuidasi, dah kena, dia akan banting lagi. Ya ini kalau kita pasang shot yang banyak, nggak mungkin dibanting, akan dipam lagi karena mereka udah kuasai ini koinnya, akan dimakan dia. Beda kalau yang memang holdernya banyak, naik turun secara real, secara organik, ibaratnya kayak Shiba dulu naik tinggi 1,3 rupiah, investornya banyak, ordernya banyak. Kemudian pada TP ya, kita pasang shot kan, pada TP kita pasang shot ke bawah kan turun harga, kita kena, menang, kita dapat shot cuan karena nggak ada yang akan ngepam ke atas, mereka pada sama-sama jual karena kalau ngepam juga market cap-nya sudah gede ataupun holdernya banyak, pakai uang besar juga. Memang bukan permainan kayak gitu orang organik. Kalau ini beda, kita akan pasang shot 50 juta trot, jadi ambil dia likuidasi, akan diangkat ke atas kawan. Jadi tinggalin aja lah koin-koin yang kayak gitu, kita mending masuk ke ETH, BNB, Solana yang masih murah-murah, Cardano, Polygon, Nil Protocol, AI-nya WLD ada, yang banyak lah ya. Nanti pusing kalian kalau banyak koin Cardano, ada koin Polygon, yang jelas-jelas saja. Kita mending sabar ya, kalau mencari sabar ya nanti uangnya jadi besar dan lebih awet daripada ini cuan besar tahu-tahu habis di short squeeze kita habis-habisan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, hari ini agak selek dikit, agak capek dikit juga saya menceritakan tentang kejadian-kejadian yang terjadi itu. Nanti akan masuk RP1 RP2 dan saya sejak dengan kejadian yang semacam itu menimpa dalam diri kehidupan saya itu, rumah tangga saya itu, ternyata di balik itu ada sesuatu yang besar untuk membukakan kolbu saya. Dengan itu saya akan dituntun dunia akhirat, itu yang pasti itu. Dan mantan saya juga yang saya lihat tuh keluar dari saya, kehidupan saya itu bukan makin baik, baik agamanya ataupun akhlaknya. Saya rasa makin, kalau saya lihat itu makin sesat gitu. Jadi pemenang tetap saya. Oke ya, yang positif diambil, tetap dia riset sendiri, jangan beli kripto berisiko tinggi, bisa cuan untuk membeli dadakan. Hari ini akan jelek dikit, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang positif ambil, yang perlu tendang ya, kalian harus tetap dior lagi. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kalian ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just